Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 yang saya hormati. Perkenalkanlah, saya Rianeri dari SMK Negeri 3 Banjar, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nomor UKG 201503628881 pada hari ini Senin 12 Juni 2023 akan melaksanakan pembelajaran dengan judul perubahan materi yang tertuang pada video berikut ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita dimulai, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh KM, oleh Isti. Silakan. Sebelum mengawali pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Semangat? Iya, baik. Suara Bapak mungkin bisa dengarkan? Jelas ya? Baik. Tentunya betul sekali kita senantiasa bersyukur, alhamdulillah sehat. Karena sehat itu mahal, ya. Betapa banyak orang yang ingin sehat, ketika sakit berobat ke sana, berobat ke sini, rumah sakit sana, rumah sakit sini, dokter sini, dokter sana, nggak kunjung sembuh. Padahal uang sudah habis berjuta-juta. Karena itulah memang kesehatan itu adalah anugerah dari Allah yang tidak bisa kita terima begitu saja, kecuali Allah memberikannya kepada kita. Makanya kita harus bersyukur, kita harus mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Makanya kita bangun pagi, tadi pagi doanya mana? Kalau bangun pagi, alhamdulillah illadzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jadi kita ucapkan pertama kali alhamdulillah, seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya kita cek dulu kehadiran. Nanti yang disebutkan namanya boleh mengajukan diri atau menyebutkan saya Pak, gitu ya. Ya, pertama ada dia. Anan, Dafa, Dewi Zahra, Febri, Aminah, istri Sabinya, Muhammad Ilham, Ratna, Rizka, Cindy, Siti Zahra, Sri Ajeng, Siva, Talita, ya, hari semua ya. Alhamdulillah. Ya, untuk pembelajaran hari ini judulnya adalah perubahan materi. Baik, kita simak saja penjelasan Bapak berikut ini. Dan tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui pembelajaran problem based learning atau PBL, kalian harus dapat menganalisis dan membedakan perubahan materi secara fisika dan kimia, ya, dengan mengembangkan cara berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan rasa ingin tahu. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelumnya Bapak ingin tahu nih, Bapak ingin ngecek ingatan kalian masih ada enggak yang di pertemuan kemarin tuh, ya kan? Baik, pertanyaan pertama, jelaskan apa yang kalian ketahui tentang materi atau zat serta berikan contohnya. Siapa yang akan menjawab? Oh, boleh, istri, silakan. Materi atau zat adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa.
Iya, bagus sekali ternyata masih ingat istri ya. Itu materi segala sesuatu yang menempati ruang mempunyai masa. Banyak contohnya ya. Itu nomor satu sudah dijawab dengan baik oleh istri. Yang kedua, Bapak ingin cek juga nih, apakah materi atau zat yang ditemukan di sekitar kalian bisa mengalami perubahan? Dan berikan contoh perubahannya. Yuk, siapa? Oh boleh, silakan. Zat yang ada di sekitar bisa mengalami perubahan. Iya, bagus. Terus? Kalau ban sepeda berkarat, Oh iya. jadi basi. Iya, bagus. Bakar jadi abu. Iya. Dan es jadi air jadi es. Es dari air atau air dari es? Air Air jadi jadi es. Bagus. Ternyata dijawab dengan benar oleh Ahmad. Jadi intinya kalian mesti ingat-ingat ya. Oke. Selanjutnya kita nonton video dulu sebagai pembuka agar kalian nanti ada bayangan ya, ada dasar untuk mengerjakan permasalahan yang Bapak ajukan. Oke, yuk kita nonton video dulu. Ada dua jenis perubahan yang terjadi, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan fisika dan kimia itu? Perubahan yang terjadi pada suatu zat namun tidak menyebabkan terbentuknya zat baru. Perubahan zat seperti menguap, mencair, meleleh, membentuk, mengibring, melembut, dan mendidih merupakan perubahan fisika. Contoh perubahan fisika misalnya air yang membeku, air yang menguap, uap air yang mengembun, es yang mencair, larutan coklat yang membeku, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya ya. Perubahan kimia merupakan perubahan zat yang menyebabkan terjadinya zat baru yang memiliki sifat berbeda dari zat penyusun atau zat asalnya. Nah, zat baru tersebut bisa terbentuk karena adanya perubahan komposisi atau isi materi itu ya, karena pembangunan atau penguraian zat. Contoh perubahan kimia misalnya besi yang terbakar, kemudian kayu yang dibakar, sayur yang dimasak sehingga menjadi matang, kemudian ada buah yang busuk misalnya, terus susu yang menjadi asam, atau fermentasi yang disebabkan oleh bakteri seperti dalam pembuatan tempe atau yogurt. Nah, ada satu lagi nih yang membedakan antara perubahan kimia dan perubahan fisika, yaitu perubahan kimia bersifat tidak dapat dikendalikan, sedangkan perubahan fisika itu dapat dikembalikan. Pasti maksudnya dapat ketika beras sudah mengalami perubahan kimia menjadi nasi, tidak akan bisa kembalikan lagi menjadi beras. Kemudian contoh untuk yang dapat dikembalikan misalnya air bisa kita ubah menjadi es batu. Itu kita masukkan ke kisah, air bisa kembali lagi menjadi air.
semuanya sudah nonton video barusan ya. Ada sedikit gambaran ya. Oke. Tadi Bapak bilang hari ini ada permasalahan. Nah, masalahnya apa sih Pak? Nah, baik. Ternyata ada 2 permasalahan. Pertama, berdasarkan video yang telah kalian tonton tadi, carilah 10 peristiwa lain yang merupakan contoh dari perubahan materi dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, analisislah ke 10 peristiwa itu termasuk jenis perubahan yang mana, ya kan? Apakah perubahan fisika atau perubahan kimia? Paham ya maksudnya kan? Ya. Bagus. Nah, sekarang duduknya per kelompok. Nah, tapi kayaknya itu udah berkelompok semua ya. Kelompok 1 ini sudah. Kelompok 1 ini ketuanya siapa? Dafa. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 2 ketuanya istri. Kelompok 3 Siti. Baik. Ini sudah posisi pada kelompok. Oke. Maka selanjutnya kalau sudah siap, kita simak dulu penjelasan dari Bapak tentang materinya biar lebih mantap gitu ya. Kalau tadi video mungkin kalian ada sedikit pertanyaan, tapi dengan dibawakannya penjelasan oleh Bapak berikut ini mudah-mudahan lebih jelas. Oke, yang pertama, apa sih materi itu? Betul sekali tadi setelah dijawab oleh teman kita, yaitu oleh Isti, bahwa materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Contohnya apa? Batu, air, pasir, kayu, besi, dan lain-lain. Oke, selanjutnya sifat-sifat materi itu terbagi menjadi 2. Tadi juga di video sudah dijelaskan. Bapak berbuat lagi, yaitu sifat fisik ya, adalah sifat yang tidak mempengaruhi perubahan komposisi kimia suatu zat oleh adanya perubahan wujud atau keadaan zat. Contohnya titik didih, titik leleh, daya hantar listrik, dan larutan. Adapun sifat kimia yaitu sifat yang ditunjukkan oleh suatu zat ketika zat tersebut mengalami perubahan menjadi zat lain melalui reaksi kimia. Contohnya mudah terbakar, berkarat, mudah meledak, dan beracun. Baik. Selanjutnya mengenal perubahan materi. Perubahan materi dapat terjadi karena pemanasan, dicampur dengan zat lain atau karena sebab-sebab lainnya. Nah, perubahan materi ini digolongkan oleh para ilmuwan menjadi 2 juga sama, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, ini perubahan fisika, kita definisikan dulu ya. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai pembentukan zat baru, tetapi hanya perubahan wujud saja, yaitu perubahan fisika. Perubahan kimia atau reaksi kimia adalah perubahan zat yang disertai terbentuknya zat baru. Bisa dibedakan ya? Bisa dibedakan. Baik. Selanjutnya, ciri perubahan fisika. Nah, ini ada cirinya ya. Yang pertama, bersifat sementara. Yang kedua, tidak menghasilkan zat baru. Yang ketiga, yang berubah hanya wujud dan ukurannya saja. Jadi tidak ada zat baru di situ. Contohnya, air menguap, air menjadi es, lilin meleleh. Jadi tidak ada zat baru, hanya berubah saja bentuknya kan. Nah, air menguap jadi apa? Jadi uap ya. Air menjadi es, ya jadi es Pak. Ada lilin meleleh, ya tetap lilin tapi meleleh. Gitu. Ini contoh perubahan fisika. Sekarang contoh perubahan kimia. Ya, ciri-ciri perubahan kimia atau reaksi kimia ya, Pak. Perubahan bersifat permanen. Yang kedua, menghasilkan zat baru. Yang ketiga, disertai dengan suatu perubahan yang bisa diamati. Misalnya ada gelembung gas, terbentuknya endapan, terjadi perubahan warna, dan terjadi perubahan suhu. Ini ciri perubahan kimia atau reaksi kimia. Contohnya ini, kertas dibakar. Nah, kertas dibakar itu kan jadi abu, tidak bisa kembali ke asal dan ada zat baru yaitu abu. Petasan meledak sama, ya ada zat baru, asap, ledakan, kan. Besi berkarat sama, besi berkarat warnanya tadinya mungkin mengkilat, tiba-tiba berubah menjadi
oranye ya, warnanya warna karat. Ada zat baru yang namanya karat. Oke. Selanjutnya Bapak telah menjelaskan secara agak mendetail ya. Maka Bapak harap kalian paham mengenai dasar tentang permasalahan kita hari ini. Selanjutnya kita ambil LKPD-nya ya, agar membantu kalian dalam menyelesaikan permasalahan hari ini yang dua tadi ya. Oke. Baik, ini kelompok 1 silakan diambil LKPD-nya. Depannya mana? Oh ya, Bapak silakan. Kelompok 2 oleh Isti. Kelompok 3 oleh sini. Nah, nanti teknisnya mudah saja. Kalian tinggal mengisi di tabel, dibantu oleh anggota kelompoknya. Kemudian ada yang khusus mencari data dari internet, boleh dengan link ya, atau dengan Google atau YouTube, boleh silakan dipakai semua sumber daya untuk mengisi tabel yang ada di LKPD itu. Ada 10. Nah, seperti itu mudah ya. Ada pertanyaan yang sebelum dikerjakan? Tidak ada. Baik, karena LKPD-nya sudah ada dan kalian sudah siap, siapkan juga ponselnya. Ini ada kuotanya nggak nih? Ada, iya, ada lah ya, masa ada kuota anak muda gitu loh. Baik, dimulai dan sekarang Bapak beri waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan LKPD. Setelah itu dipresentasikan. Siap? Siap. Baik, Bapak tunggu dan kalau sudah siap boleh dipresentasikan. Silakan, dimulai dari sekarang. Ya, ditulis dulu saja ya. Tulis namanya, nama ketua ya. Identitasnya jangan lupa ada KPD-nya, nama ketuanya ya, serta anggotanya juga ditulis. Nah, gitu. Anggotanya ditulis siapa saja biar Bapak menilainya mudah. Ya, yang lain boleh nyari di Google atau di YouTube, yang lain mencatat, bagi-bagi tugas biar cepat selesai. Ya, soalnya sudah dapat boleh ditulis ke temannya, ditulis di kertas LKPD. Ya, seperti itu. Ada kesulitan? Saya boleh bertanya kalau ada kesulitan. Ya, silakan boleh ditulis.
Berapa semua? Sepuluh ya, 10 bukan 1. Lima menit lagi, ya. 5 menit lagi. Reza, ya silakan dilanjut.
Kelompok 1 sudah siap? Sudah ditulis. Ya. Kelompok 3 kelompok 2 kelompok 1 kelompok 2 kelompok 2 kan ini semua ya sudah ditulis. Baik, sudah semua ya? Baik, alhamdulillah. Ternyata memang soalnya mudah ya. Soalnya mudah, tinggal kalian menuliskannya, kemudian nanti mempresentasikan. Baik. Selanjutnya kita mempresentasikan hasil diskusi yang telah kita laksanakan dimulai dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Siap? Oke. Bapak awali dari kelompok 1 dulu. Ya, langsung saja sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Peristiwa perubahan materi di kehidupan sehari-hari. Kayu yang terbakar jenis perubahan kimia, besi yang berkarat jenis perubahan kimia, apel yang membusuk jenis perubahan kimia, terjadinya proses fotosintesis jenis perubahan kimia, nasi yang sudah basi jenis perubahan kimia, pengolahan gula pasir jenis perubahan fisika, melarutkan gula ke dalam air jenis perubahan fisika, lilin yang meleleh ketika dipanaskan jenis perubahan fisika, aluminium yang dibuat jadi parabol rumah tangga jenis perubahan fisika, es batu berasal dari air yang dibekukan jenis perubahan fisika. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Rafa yang sudah membawakan hasil presentasinya. Ya, kelompok 1 sudah berarti ya. Untuk selanjutnya Bapak beri kesempatan kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2 siapa? Isti, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Peristiwa perubahan materi di kehidupan sehari-hari. 1. Kayu yang terbakar jenis perubahan kimia. Apel yang membusuk jenis perubahan kimia. Singkong yang difermentasi menjadi tape jenis perubahan kimia. Besi yang berkarat jenis perubahan kimia. Nasi atau susu yang sudah basi jenis perubahan kimia. Pengolahan gula pasir dan tebu jenis perubahan fisika. Melarutkan gula ke dalam air jenis perubahan fisika. Lilin yang meleleh ketika dipanaskan jenis perubahan fisika. Kertas disobek menjadi kecil jenis perubahan fisika. Es mencair jenis perubahan fisika. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Iski telah berhasil membawakan presentasinya dan saya terima kasih ya. Selanjutnya dari kelompok 3. Nah, kelompok 3 siapa ini? Boleh sini, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu peristiwa perubahan materi di kehidupan sehari-hari. Lilin yang meleleh ketika dipanaskan jenis perubahan fisika. Beras diubah menjadi tepung jenis perubahan fisika. Perubahan kayu menjadi meja jenis perubahan fisika. Garam larut dalam air jenis perubahan fisika. Gula larut dalam air jenis perubahan fisika. Besi mengalami perkaratan jenis perubahan kimia. Perubahan singkong menjadi tape jenis perubahan kimia. Roti berjamur jenis perubahan kimia. Nasi yang menjadi basi jenis perubahan kimia. Petasan yang meledak jenis perubahan kimia. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 3 juga sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bapak ucapkan terima kasih kepada Sidik ya. Tampaknya semuanya sudah paham ya, sudah bisa
menyelesaikan permasalahan hari ini. Jadi itu dua permasalahan intinya dan kalian sudah paham. Oke. Selanjutnya di akhir-akhir pembelajaran tentunya kalian sudah bisa menyimpulkan ya, sudah bisa menangkap apa sih yang telah kalian pelajari hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, yang boleh silakan Abida. Yang telah kita pelajari hari ini adalah yang satu, jenis perubahan materi. Yang kedua, ciri-ciri perubahan fisika. Yang Ya. ketiga, ciri-ciri perubahan kimia. Bagus sekali. Ada tiga ya. Oke. Terus sekali yang diucapkan oleh kita bahwa seperti itu yang kita pelajari hari ini. Jadi inti kesimpulannya bahwa perbuat kembali. Kesimpulannya di pertemuan kita hari ini adalah yang pertama, perubahan materi ada dua jenis, yaitu perubahan fisika, yang kedua perubahan kimia. Ciri-ciri perubahan fisika ada tiga, setara. Yang kedua tidak menghasilkan zat baru. Yang ketiga yang berubah hanya wujud dan ukuran serta zatnya, ukurannya zatnya saja. Jadi berubah itu wujud dan ukurannya saja. Nah itu seperti itu. Oke, selanjutnya ciri-ciri perubahan kimia juga ada tiga. Ya, perubahan yang bersifatnya permanen. Jadi sifat perubahan kimia itu permanen, tidak dapat diubah lagi menjadi zat asalnya. Yang kedua menghasilkan zat baru. Ya, ada zat baru tadi sekarang kita pelajari, ada zat yang baru. Ya, diantaranya kalau kertas terbakar ada abu, ya kan? Besi berkarat ada karat. Nah, yang ketiga biasanya disertai dengan sesuatu perubahan yang dapat diamati. Jadi perubahannya bisa diamati, yaitu adanya gelembung gas, terbentuknya endapan, terjadi perubahan warna, dan terjadi perubahan suhu. Ini diantara ciri-ciri perubahan kimia. Di akhir pembelajaran ini akan memberikan evaluasi, evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman kalian. Apakah sudah paham atau sudah mengerti apa belum? Maka di situ ada Google Form dan Bapak sudah share ke grup ya. Nah, tadi sudah share ke grup. Tetapi di situ belum bisa dibuka. Sekarang bisa dibuka. Silahkan dilihat di Google Form-nya, diklik saja dan dikerjakan langsung di situ ya, langsung diisi apa adanya yang berdasarkan tadi ya, dasar-dasar yang telah kita pelajari hari ini. Ada berapa nomor di situ? Ada 5 nomor, 5 kotak. Ada 5 nomor. Nah, silakan dijawab. Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Baik, serangkaian pembelajaran hari ini alhamdulillah telah kita lalui ya. Tentunya harapan Bapak semua materi yang telah kalian pelajari, yang telah Bapak berikan itu bisa dipahami baik-baik ya, bisa diaplikasikan nanti di kehidupan sehari-hari dan kalian bisa membedakan sekarang ya, mana perubahan kimia, mana perubahan fisika, ya kan? Apa itu perubahan materi atau perubahan zat, ciri-cirinya bagaimana. Jadi ketika kalian ke rumah pulang, oh ternyata pelek sepeda saya berkarat, pagar rumah saya yang dari besi di depan berkarat tuh. Oh ini pasti perubahan kimia Pak. Kalian sudah ngajarin kemarin. Itu saja untuk pertemuan hari ini dan pada KM silakan berdoa dahulu untuk mengakhiri. Sebelum mengakhiri pada pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ucapkan terima kasih. Silahkan boleh keluar dan
istirahat.